Wow, kejutan spesial super mantap. FIFA langsung turun tangan. Putuskan ganti wasit kontroversial Ahmed Al-Kaf dengan wasit asal Australia Shaun Evans yang pernah bantu timnas Indonesia U23 saat versus Korea Selatan di Piala Asia U23 lalu. Bahrain dipastikan gak bisa main-main dengan timnas Indo. Jadi tuntutanku, di sisi lain memang wasit Ahmed Al-Kaf banyak membuta keputusan kontroversial ketika memimpin pertandingan. Mantap betul kalau gini. Wasit adil Indonesia insya Allah menang. Amin. Nah ini dia, kejutan besar hampiri fans Garuda. AFC dan FIFA sepakat berikan sanksi tegas pada supporter timnas Bahrain dengan hanya diperbolehkan hanya 1.000 penonton saja saat laga versus timnas Indonesia setelah insiden laser saat versus Jepang lalu. Sampai bisa kalah WO jika terdeteksi bawa laser lagi. Jadi tuntutanku, di sisi lain memang PSSI lapor ke AFC dan FIFA jika supporter Bahrain bertingkah di laga versus timnas Indonesia besok. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak baik-baik berita lengkapnya di sini. Wow, alhamdulillah mantap. Resmi dikonfirmasi PSSI. Di saat fans Bahrain dapat ancaman sanksi AFC dan FIFA, fans Garuda dari tanah Arab siap merahkan Stadion Rifah. Bikin supporter Bahrain ketar-ketir karena tiket ribuan untuk jatah away timnas Indonesia ludes terjual, bisa sampai setengah stadion merah fans Garuda. Jadi harapanku, di sisi lain memang skuad timnas Indonesia dapat ribuan dukungan di kandang Bahrain, supporter datang dari Arab Saudi hingga Qatar. Mantap betul ini. Kami yang di Indonesia bangga sama kalian semua. Bravo Indonesia. Ini baru top. Langkah super gemilang Martin Paes. Setelah publik Bahrain diprediksi sangat senang ada isu Paes gak bisa main karena cedera, mendadak dengan sangat tegas dan lantang langsung bikin pernyataan mengejutkan ini. Bikin fans timnas Indonesia auto bahagia dan semakin optimis mendengarnya. Cerdasnya Martin Paes. Ternyata hanya prank biar Bahrain jumawa dan remehkan timnas Indonesia kah? Hahaha, gokil Bang Paes. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Fans Garuda auto bahagia mendengarnya. Langsung dikonfirmasi Coach Shin Tae-yong. Kondisi aman, Martin Paes lolos cek kondisi dari tim dokter dan siap jadi starter di laga krusial versus Bahrain. Mantap ini. Jadi gak khawatir lagi lini belakang super solid. Semoga timnas kebanggaan kita semua berhasil raih hasil positif di laga away versus Bahrain. Amin. Yes, alhamdulillah wa syukurillah. Bantuan kembali datang untuk timnas Indonesia demi bisa menang versus Bahrain besok malam. Hari ini resmi Belgia bantu timnas Garuda sampai terang-terangan lakukan hal mengejutkan ini di hadapan publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana dampak besarnya bagi pertandingan versus Bahrain? Simak ulasan menariknya di sini. Nah gini dong mantap. Terobosan sensasional. PSSI siapkan bonus super besar untuk seluruh skuad timnas Indonesia jika mampu amankan poin dari kandang Bahrain dan Cina. Fans Garuda auto bangga dan bersyukur punya PSSI super hebat. Pemain semakin semangat dan merasa diperhatikan. Beda pol dengan PSSI yang dulu. Mau omong bonus, laga tandang jauh aja bingung cari dananya dari mana. Hahaha kocak. Berita menggemparkan. Di luar dugaan publik, Hamin satu jelang lawan Bahrain, mendadak Coach Shin Tae-yong buat keputusan mengejutkan dengan coret 4 pemain ini gara-gara hal ini. Wah, apa yang terjadi di balik layar? Dan bagaimana hal ini bisa berpengaruh besar di laga besok versus Bahrain? Simak detail mengejutkannya di sini. Super aneh. Sudah mulai ikut-ikutan kayak media Vietnam dan Malaysia. Di luar dugaan media kecil asal Inggris ini ramal timnas Indonesia sulit menang versus Bahrain. Sampai dengan kocak bilang begini, hahaha kocak, cari muka aja nih biar dinotis. Kalau iri bilang bos, jangan hanya bisa olok-olok aja. Hahaha blok.
Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Nah ini dia, kejutan besar hampiri fans Garuda. AFC dan FIFA sepakat berikan sanksi tegas pada supporter Timnas Bahrain dengan hanya diperbolehkan hanya 1.000 penonton saja saat laga versus Timnas Indonesia setelah insiden laser saat versus Jepang lalu. Sampai bisa kalah WO jika terdeteksi bawa laser lagi. Jadi tuntutanku, di sisi lain memang PSSI lapor ke AFC dan FIFA jika supporter Bahrain bertingkah di laga versus Timnas Indonesia besok. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak baik-baik berita lengkapnya di sini. PSSI berencana membuat laporan ke AFC dan FIFA jika supporter Bahrain melakukan tindakan yang tidak sportif saat mendukung tim mereka melawan Timnas Indonesia pada matchday ketiga Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan berlangsung pada Kamis 10 Oktober 2024. Hal ini disampaikan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Tindakan PSSI ini tidak lepas dari kejadian sebelumnya di mana supporter Bahrain menjadi sorotan dalam laga melawan Jepang pada matchday kedua Grup C yang berlangsung pada 10 September 2024. Saat itu supporter Bahrain diketahui menyoraki lagu kebangsaan Jepang dan menggunakan laser untuk mengganggu konsentrasi penyerang Jepang, Ayase Oda, ketika ia hendak melakukan tendangan penalti. PSSI berharap supporter Bahrain bisa bersikap lebih sportif dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia. Arya Sinulinga menekankan bahwa Timnas Indonesia datang ke Bahrain dengan niat baik, meskipun mereka membawa misi untuk meraih hasil positif. Kalaupun kami menang, kami berharap Bahrain tetap bisa menerima kekalahan mereka karena itu hasil dari permainan di lapangan. Begitu juga jika kami kalah, kami berharap kekalahan tersebut terjadi karena faktor teknis, bukan karena gangguan non-teknis dari supporter. Kalau pertandingan berakhir imbang pun, kami ingin itu terjadi secara adil, ujar Arya Sinulinga dalam keterangan persnya. Arya menambahkan bahwa PSSI ingin pertandingan berjalan dengan adil dan berharap Timnas Indonesia bisa meraih poin dalam laga tersebut. Namun, jika ada gangguan dari supporter Bahrain, PSSI tidak akan ragu untuk melaporkannya ke AFC dan FIFA. Saat ini, Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong berada di peringkat keempat klasemen Grup C dengan raihan 2 poin. Poin tersebut didapat dari hasil imbang melawan Arab Saudi dan melawan Australia. Wow, alhamdulillah mantap. Resmi dikonfirmasi PSSI. Di saat fans Bahrain dapat ancaman sanksi AFC dan FIFA, fans Garuda dari tanah Arab siap merahkan Stadion Rifah. Bikin supporter Bahrain ketar-ketir karena tiket ribuan untuk jatah away Timnas Indonesia ludes terjual bisa sampai setengah stadion merah fans Garuda. Jadi harapanku, di sisi lain memang skuad Timnas Indonesia dapat ribuan dukungan di kandang Bahrain, supporter datang dari Arab Saudi hingga Qatar. Mantap betul ini. Kami yang di Indonesia bangga sama kalian semua. Bravo Indonesia! Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa tim nasional Indonesia akan mendapat dukungan langsung dari lebih dari 1.000 supporter saat bertanding di kandang Bahrain. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain dijadwalkan berlangsung pada Kamis 10 Oktober 2024. Laga ini adalah matchday ketiga Grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Nasional Bahrain. Sebagai tuan rumah, Timnas Bahrain tentu mendapat keuntungan dengan dukungan dari para pendukungnya di stadion. Namun, Arya Sinulinga menegaskan bahwa Timnas Indonesia juga akan mendapatkan dukungan langsung dari para supporternya. Arya menyatakan bahwa setidaknya ada sekitar 1.500 supporter Indonesia yang akan datang langsung ke Stadion Nasional Bahrain. Para supporter ini berasal dari berbagai negara di Timur Tengah seperti Qatar, Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan tentunya Bahrain sendiri. Diperkirakan sekitar 400 orang supporter akan hadir dari masing-masing negara tersebut. Mungkin sekitar hampir 1.500-an ada dari Qatar, dari Arab Saudi, kemudian dari Bahrain sendiri, itu hampir 400 orang per negara ini, ada Oman juga, ada Kuwait juga, ujar Arya.
Arya juga menjelaskan bahwa informasi ini ia dapatkan dari kelompok supporter Garuda Qatar yang memang sudah lama bekerja sama dengan pihak PSSI. Pihaknya terus berhubungan dan mendukung mereka agar bisa hadir dalam setiap pertandingan timnas Indonesia. Pada bulan September lalu, dukungan serupa juga terlihat di kandang Arab Saudi, di mana kehadiran supporter mampu memberikan semangat ekstra bagi timnas Indonesia. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia berhasil meraih hasil imbang melawan Arab Saudi. Arya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para supporter Indonesia yang datang langsung ke stadion. Ia juga mengapresiasi organisasi dan antusiasme para diaspora Indonesia di Timur Tengah yang sudah sangat terorganisir dalam memberikan dukungan. Melihat hasil dari pertandingan lawan Arab Saudi, kita bisa melihat bahwa para diaspora kita di Timur Tengah sangat antusias, kata Arya. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman di sana. Mereka sudah membentuk kelompok supporter yang terorganisir dengan baik, mulai dari menyewa bus, hotel, dan semua kebutuhan lainnya. Jadi, dengan 1.500 orang supporter kita, ini benar-benar membuat kami senang. Mereka tidak hanya datang dalam jumlah puluhan, tetapi lebih banyak lagi, dan saya yakin jumlah ini akan terus bertambah dibandingkan yang datang saat melawan Arab Saudi, ujar Arya menutup pernyataannya. Ini baru top. Langkah super gemilang Martin Paes. Setelah publik Bahrain diprediksi sangat senang ada isu Paes gak bisa main karena cedera, mendadak dengan sangat tegas dan lantang langsung bikin pernyataan mengejutkan ini. Bikin fans timnas Indonesia auto bahagia dan semakin optimis mendengarnya. Cerdasnya Martin Paes. Ternyata hanya peran biar Bahrain jumawa dan remehkan timnas Indonesia kah? Hahaha, gokil Bang Paes. Martin Paes memberikan respons setelah bergabung dengan timnas Indonesia di Bahrain menjelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Paes adalah pemain terakhir yang bergabung dengan tim, tiba di Bahrain pada Selasa kemarin menjelang sore hari. Saat tiba di bandara, Martin Paes disambut oleh para penggemar yang antusias meminta tanda tangan dan berfoto bersama. Dalam video kedatangannya, terlihat Paes masih memakai pelindung di pergelangan tangan, mengingat cedera yang baru-baru ini dialaminya. Ketika tiba di hotel untuk makan malam, kiper FC Dallas ini langsung bertemu dan bersalaman dengan semua rekan setimnya yang sudah berada di meja makan. Beberapa jam kemudian, Martin Paes mengungkapkan perasaannya setelah bergabung dengan timnas Indonesia dengan membagikan ulang video bersama rekan-rekannya di media sosial. Akhirnya di sini tulis Martin Paes disertai dengan emoji bendera Indonesia menunjukkan semangatnya untuk bergabung dengan tim nasional. Kehadiran Martin Paes memang sangat dinantikan oleh banyak orang. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia pada September lalu, dia telah menarik perhatian publik lewat berbagai penyelamatan gemilang di bawah mistar gawang. Cedera pada pergelangan tangan kanannya sempat membuat para penggemar timnas Indonesia khawatir, terutama soal kekuatan pertahanan tim di posisi kiper. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Fans Garuda auto bahagia mendengarnya. Langsung dikonfirmasi Coach Shin Tae-yong. Kondisi aman, Martin Paes lolos cek kondisi dari tim dokter dan siap jadi starter di laga krusial versus Bahrain. Mantap ini. Jadi gak khawatir lagi lini belakang super solid. Semoga timnas kebanggaan kita semua berhasil raih hasil positif di laga away versus Bahrain. Amin. Kiper tim nasional Indonesia Martin Paes langsung bergabung dalam latihan di Stadion Kementerian Pemuda dan Olahraga Bahrain pada Selasa malam kemarin. Sesuai jadwal, Martin Paes tiba di Bahrain pada Selasa siang waktu setempat. Setelah tiba, kiper FC Dallas itu beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya setelah perjalanan hampir sehari di pesawat. Setelah makan malam bersama tim, Paes menyapa seluruh rekan-rekannya sebagaimana terlihat di media sosial timnas Indonesia. Pada malam hari itu juga Martin Paes langsung bergabung latihan bersama skuad timnas Indonesia. Dalam rilis video yang dikirim oleh PSSI, Martin Paes terlihat berlatih secara terpisah terlebih dahulu dengan fisioterapis.
Kemudian dalam beberapa foto yang dirilis, Martin Paes tampak sudah ikut berlatih dengan para penjaga gawang lainnya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan bahwa pada latihan hari ketiga ini, skuad Timnas Indonesia memang sudah lengkap. Kedatangan Martin Paes melengkapi 27 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Ada beberapa pemain yang datang kemarin. Hari ini ya ada Martin Paes yang baru tiba di Bahrain, kata Shin Tae-yong dalam rilis PSSI. Shin Tae-yong menyatakan peluang Maarten Paes untuk dimainkan sebesar 70%. Ia mengaku telah menerima laporan bahwa cedera Maarten Paes tidak terlalu parah. Kemungkinan 70% dia dimainkan, kata Shin Tae-yong. Akan melihat dulu hari ini dan besok setelah itu akan diambil keputusan. Menurut dokter tidak begitu parah, paling kalau tidak dimainkan untuk jaga pemain saja. Tapi akan ambil keputusan besok, tegas Shin Tae-yong. Yes, alhamdulillah wa syukurillah. Bantuan kembali datang untuk Timnas Indonesia demi bisa menang versus Bahrain besok malam. Hari ini resmi Belgia bantu Timnas Garuda sampai terang-terangan lakukan hal mengejutkan ini di hadapan publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana dampak besarnya bagi pertandingan versus Bahrain? Simak ulasan menariknya di sini. Bek tim nasional Indonesia, Sandy Walsh mendapat dukungan dan doa dari klubnya, KV Mechelen, menjelang pertandingan melawan Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sandy Walsh adalah salah satu pemain yang memperkuat timnas Indonesia di grup C untuk kualifikasi ini. Tim Garuda dijadwalkan menghadapi Bahrain di laga ketiga yang berlangsung di National Stadium Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu mereka akan melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 8 Oktober 2024. Klub Belgia KV Mechelen memberikan dukungan penuh kepada Sandy Walsh untuk tugas internasionalnya bersama Timnas Indonesia. Mereka bangga bisa melepas pemain berusia 29 tahun tersebut untuk memperkuat skuad Garuda dalam FIFA Matchday ini. Klub itu juga mendoakan agar Sandy dan Timnas Indonesia meraih kesuksesan dalam dua pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina. Sandy Walsh kembali memperkuat Timnas Indonesia pada pekan ini, tulis KV Mechelen dalam pernyataannya dari laman resmi klub. Mereka akan bertanding melawan Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga beruntung. Timnas Indonesia menargetkan untuk meraih kemenangan penuh dalam dua pertandingan tersebut agar dapat mempertahankan posisi di klasemen grup C. Saat ini, tim asuhan Shin Tae-yong berada di peringkat keempat dengan perolehan 2 poin. Untuk bisa terus bersaing di grup ini dan menjaga peluang lolos, kemenangan atas Bahrain dan Cina sangat penting bagi Sandy Walsh dan kawan-kawan. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi Indonesia karena kemenangan tidak hanya akan mempertahankan posisi mereka di klasemen, tetapi juga membuka peluang untuk merangkak naik di grup C. Dukungan dan semangat dari klub serta para supporter diharapkan dapat memberi motivasi lebih bagi Sandy Walsh dan seluruh tim dalam menghadapi tantangan besar ini. Nah gini dong mantap, terobosan sensasional. PSSI siapkan bonus super besar untuk seluruh skuad Timnas Indonesia jika mampu amankan poin dari kandang Bahrain dan Cina. Fans Garuda Auto bangga dan bersyukur punya PSSI super hebat. Pemain semakin semangat dan merasa diperhatikan. Beda pol dengan PSSI yang dulu. Mau omong bonus, laga tandang jauh aja bingung cari dananya dari mana. Hahaha kocak. PSSI memastikan bahwa akan ada bonus untuk skuad Timnas Indonesia jika berhasil meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menyampaikan langsung kepastian ini. Meskipun Arya tidak mengungkapkan secara rinci berapa besar bonus yang akan diberikan, ia menegaskan bahwa paket bonus telah disiapkan oleh PSSI. Semua pemain timnas akan menerima jumlah bonus yang sama jika mereka berhasil mencapai target. Kami sudah menyiapkan paket bonus, ujar Arya.
Jadi pemain tidak perlu lagi bertanya apakah mereka akan mendapatkannya atau tidak. PSSI sekarang sudah sangat profesional dan semua sudah jelas dalam paket-paket yang disiapkan. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina ini merupakan bagian dari lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain terlebih dahulu pada Kamis besok di Stadion Nasional Bahrain. Arya Sinulinga juga mengingatkan agar Timnas Indonesia tetap fokus dan tidak meremehkan lawan, karena Bahrain akan mendapat dukungan langsung dari suporternya sebagai tuan rumah. Kita tidak boleh jemawa, kata Arya. Mereka adalah tuan rumah dan sudah pernah menang melawan Australia meskipun kalah dari Jepang. Mereka pasti tidak mau kehilangan poin lagi dan akan bermain habis-habisan. Pertandingan melawan Bahrain diprediksi akan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama ingin meraih kemenangan. Setelah menghadapi Bahrain, Timnas Indonesia kemudian akan melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Lagi-lagi, tim asuhan Shin Tae-yong akan bermain sebagai tim tamu dalam laga tersebut. Berita menggemparkan. Di luar dugaan publik, Hamin satu jelang lawan Bahrain, mendadak coach Shin Tae-yong buat keputusan mengejutkan dengan coret 4 pemain ini gara-gara hal ini. Wah, apa yang terjadi di balik layar? Dan bagaimana hal ini bisa berpengaruh besar di laga besok versus Bahrain? Simak detail mengejutkannya di sini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan akan mencoret 4 pemain dari skuad yang dipersiapkan untuk menghadapi pertandingan melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4 pemain yang berpotensi dicoret adalah Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan Dimas Drajat. Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk menghadapi match day ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Namun sesuai regulasi, Shin Tae-yong hanya bisa mendaftarkan 23 pemain untuk kedua pertandingan tersebut, sehingga ia harus mengeliminasi 4 pemain dari daftar. Wahyu Prasetyo kemungkinan besar akan dicoret karena persaingan ketat di lini belakang. Ia harus bersaing dengan pemain-pemain top seperti Mas Hilgers, Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Peluang Ferrari lebih besar untuk dipilih karena usianya yang masih muda. Dan potensinya untuk digunakan di Timnas Indonesia U23 pada ajang seperti SEA Games 2025. Dan Piala Asia U23 2026. Pratama Arhan juga menghadapi persaingan sengit di posisi bek kiri. Di posisinya ada nama-nama pemain kuat seperti Shaina Patinama, Nathan Chuaon, dan Calvin Verdon. Bahkan jika Arhan digeser ke posisi sayap, Timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain berkualitas di sektor tersebut. Sementara itu, Egy Maulana Fikri tampaknya kalah bersaing dengan pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Kedatangan Malik Rizaldi dan Eliano Reijnders ke dalam skuad membuat posisi Egy semakin terjepit. Dimas Drajat, penyerang dari Persib Bandung, juga berada dalam posisi sulit. Ia kemungkinan akan kalah bersaing dengan Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan penyerang muda berbakat Hoki Caraka yang menjadi andalan di lini depan. Super aneh, sudah mulai ikut-ikutan kayak media Vietnam dan Malaysia. Di luar dugaan, media kecil asal Inggris ini ramal Timnas Indonesia sulit menang versus Bahrain. Sampai dengan Kocak bilang begini, "Hahaha Kocak, cari muka aja nih biar dinotis." Kalau iri bilang bos, "Jangan hanya bisa olok-olok aja." Hahaha blok. Media Inggris Sports Mall kembali memprediksi bahwa Timnas Indonesia akan kalah dari Bahrain dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Bahrain National Stadium Rifah pada Kamis besok. Saat ini Bahrain berada di posisi ketiga grup C dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Mereka meraih kemenangan melawan Australia, tetapi kemudian kalah telak dari Jepang.
Sementara itu, timnas Indonesia berada satu tingkat di bawah Bahrain dengan 2 poin setelah berhasil menahan imbang dua raksasa Asia. Indonesia bermain imbang dengan Arab Saudi dan melawan Australia, hasil yang cukup mengejutkan banyak pihak. Sportsmall sebelumnya sudah 2 kali salah dalam memprediksi hasil pertandingan timnas Indonesia. Pada pertandingan melawan Arab Saudi, mereka memperkirakan Indonesia akan kalah, dengan anggapan bahwa Arab Saudi adalah tim yang jauh lebih kuat dan Indonesia hanya berhasil mengalahkan tim-tim yang dianggap lebih lemah seperti Brunei, Vietnam, dan Filipina. Namun prediksi itu meleset karena timnas Indonesia berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1. Ketika Indonesia berhadapan dengan Australia, Sportsmall juga memprediksi kekalahan telak 0-3 untuk Indonesia. Mereka meremehkan performa Indonesia meski tim asuhan Shin Tae-yong tampil solid dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Lagi-lagi prediksi Sportsmall meleset karena Indonesia berhasil menahan Australia dengan hasil imbang. Meski sudah 2 kali keliru, Sportsmall tetap memprediksi bahwa Indonesia akan kalah saat melawan Bahrain. Kali ini mereka lebih berhati-hati dengan memperkirakan Indonesia bisa mencetak gol. Sportsmall memprediksi skor akhir 2-1 untuk kemenangan Bahrain meskipun mereka mengakui bahwa Bahrain sebelumnya kalah telak dari Jepang. Menurut mereka, kemenangan tipis di Rifa akan cukup bagi Bahrain untuk mempertahankan posisinya di 3 besar grup C.